Boleh disapa 28 dusun. Boleh ya. Ingin apa hafal tidak 28 dusun? Apal. Silakan Pak, saya Oke. cek ini. J. Dusun mana saja? Satu. Yang pertama, selamat siang kepada Padukan Jedes Wetan. Ya. Sesapa dengan tepuk tangan dulu bagi yang Tunanetra. tunanetra. Kemudian salam berikan tangan bagi mereka yang tuli, yang tidak bisa mendengar tapi bisa melihat. Ya. Yang kedua kepada Jedes Kulon. Jedes Ya. Kulon. Sapaan saya sama. Tetap sapa dengan tepuk tangan dan lambaian tangan bagi mereka yang sedang ada musibah. Kemudian yang ketiga ada jelok. Jelok. Nah, kemudian yang keempat ada jonge. Jonge. Yang kelima Ya, selain potensi olahan pangan, Pacarjo ini juga memiliki potensi sumber daya alam yang keren. Punya kali suci, ya, punya Guon Jumblang ya, betul, kemudian punya Telaga Jonge. betul. Dan telaga itu banyak di sini. Ada 3 atau 4 kira-kira Pak. Sebenarnya kalau telaga banyak sih, Ya, cuman telaga. yang Sepeng juga ada ya. masih dibilang telaga itu masih hidup itu hanya beberapa. Ya. Dari potensi alam ini yang sangat mendukung untuk mendukung perekonomian masyarakat Pacarjo ini, sejauh mana ini sudah bergeliat dan menjadi pemerataan tadi? Apakah sudah terintegrasi dengan baik menurut Pak Wardoyo? Kalau bicara integrasi ya, ini masih jauh. Jangankan kok berintegrasi, satu dengan yang lain ini saling mengenal aja masih belum. Sehingga kadang-kadang pedukuhan yang lain ini berbicara begini. Kalau Pak Lurah atau kelurahan itu hanya mengutamakan pedukuhan yang ada tempat wisata, lalu pedukuhan yang tidak punya wisata bagaimana? Ini menjadi isu besar ini. Apa terus-terusan harus ditinggal gitu. Kemudian wisata yang ada, ini kenapa kok jadi belum bisa terintegrasi? Karena memang dari pemerintah desa terhadap pengelola wisata itu sendiri belum bisa bertemu dengan baik. Tidak tahu ya, yang ego ini siapa tidak tahu. Tapi saya yakin teman-teman Pok Darwis, teman-teman pengelola Pok Darwis ini welcome sebenarnya. Ya. Tetapi kemudian pemerintah desa bisa jadi rodok nggak enak kalau masuk karena tidak memfasilitasi. Nah, saya pernah bicara ketika saya di Kalisuci ya. Artinya tidak enak kalau tidak memfasilitasi. Tempat wisatanya berkembang selama ini mandiri ya, tanpa kehadiran kelurahan begitu loh. Mandiri. Jadi kalau tidak dinas langsung, ya kelompok-kelompok tertentu yang penggiat wisata itu. Contohnya Jonge itu ya. Jonge itu dimulai dari teman-teman yang memang penggiat wisata. Kemudian dikelola dengan bagus. Patungan tuku perahu. Terus budet-budet sidik gitu ya. Itu terus akhirnya jadilah peninggalan tempat wisata. Karena yang mengelola jadi wis do mlayu di dewi. Ya. Punya tanggungan terus lari sendiri-sendiri, ditinggalah Jonge itu. Setelah Jonge itu sudah tertata seperti itu, dari dinasti rodok, aku tak mulai nyedak lah. Ya. Sehingga dana apa-apa itu kemudian Jonge tak gelontor dana sekian, bangun bangun pasar digital, bangun kios-kios kan gitu. Tetapi karena perencanaan, sekali lagi perencanaan, master plan tidak tertata, akhirnya masih belum merata. Jonge itu sendiri aja belum merata, parkir tidak punya. Kemudian ketika orang berwisata ke Jonge, ke kuliner, itu arahnya juga cuma ke ujung barat tok. Di utara tidak tersentuh, di timur tidak tersentuh, di selatan juga tidak tersentuh. Mestinya souvenir ada di timur misalnya, ada di timur. Orang masuk harus lewat selatan dulu, ke kuliner dulu. Nanti kalau pulang lewat ke utara, supaya semua oleh-oleh souvenir itu semuanya rata. Kalau perlu, kalau mau ke kuliner harus naik perahu. Wah, ini wajib ini kan gitu. Bahkan saya pernah ya, ketika bupati itu menaburkan benih ikan di Jonge, saya itu diajak rapat oleh teman-teman yang di Jonge. Saya tanya, ini mau dikomersilkan apa untuk mempercantik wisata?
Dikomersilkan, Pak. Saya bukan mendahului yang kuasa ya. Kalau dikomersilkan besok akan jadi masalah besar, saya bilang gitu. Masa, Pak? Iya. Mestinya ikan yang ditabur di Jonge ini menjadi menambah, mempercantik wisata. Naik perahu, kasih makan Ya. ikannya bermunculan sehingga perahu itu berhenti di tengah dulu, kan gitu. Maksud saya gitu. Ya. Ternyata dikomersilkan, dipancing, terus diambil ikannya. Jadi masalah bener ini. Sampai ada warga masyarakat, saya kasihan ini terhadap Nah, Pak hasil Wagino. dari itu pemancingan itu kemudian tidak ada kaitannya dengan kelurahan. Oh tidak, Karena itu kan dulu pengadaan ikannya kalau disebar oleh pemerintah berarti pengadaan ikannya juga dari APBD dong. ya kalau bupati mungkin iya ya. Ya. Tetapi kemudian setelah Lalu panen, kemudian Heeh. dinikmati bersama begitu. Artinya indikator bahwa itu mendongkrak ekonominya ada tidak? tidak. Karena apa? Di situ kemudian muncul ego dari masing-masing pengelola. Pokoknya sopo kuat lah gitu ya. Makanya saya sebut Siapa berkuasa di situ? saya sebut di Jonge itu ketika ada tabur benih di situ, nanti pasti akan terjadi. Ketika ada pengaji, pasti akan ada reaksi. Ya betul. Setelah ikan terkumpul jadi uang, ada reaksi satu dengan yang lain, terjadi friksi. Ya. Nah ini betul. Sampai kalau saya bicara, kasihan juga terhadap warga masyarakat di Kewangen, namanya Pak Wagino gitu ya. Itu sampai dikeluarkan dari padukuhan gara-gara konflik ini. Jadi Pak Wagino ini salah satu tokoh masyarakat yang tidak diakui keberadaannya di padukuhan. Pokoknya silahkan mau hidup di mana monggo, mau tetap di Kewangen silahkan, tapi ketika ada kegiatan penjenengan tidak termasuk yang saya undang. Ini kan kasihan. Kenapa itu, Pak? Ya karena pada saat konflik keterpihakannya terhadap siapa, kemudian apakah ini menjadi provokator kan kami nggak tahu. Nah ini salah satu bentuk bahwa ternyata kepedulian pemerintah desa belum bisa merangkul semua lini. Belum bisa mengikat ya? Belum bisa mengikat. Kasihan kalau sampai ada masyarakat yang dikeluarkan dari padukuhan. Genduran itu diundang loh Mas. Nah ini kan kasihan kalau seperti ini. Saya tidak mau kayak gitu tuh. Itu. Ya. Oke. Nah dari yang disebutkan tadi ada Jonge, ada Jomblang, ada Kali Suci, ada banyak telaga yang ada di sini. Tidak terintegrasi dengan baik. Bagaimana kemudian BUMDes ini geraknya di mana, Pak? Badan usaha milik desa ini. Wah, kalau kita bicara sudah sampai ke BUM desa ya. BUM desa ini sekarang ini kan dikembangkan, kalau kita bicara mati enggak, hidup juga enggak ya. Karena di situ hanya ada satu bidang yang ditangani, yaitu simpan pinjam, tapi yang terjadi hanya pinjam karena nggak punya simpanan. Terus kemudian kalau sudah sampai ke pengelolaan wisata, pasar dan sebagainya, ini masih belum ada lah kontribusi. Pasar belum dikelola desa? Kalau dikelola desa belum dikelola BUMDes? belum masih langsung ke desa. Nah, sekarang bayarnya kepada siapa? Sekarang langsung ke bendahara desa. Bendahara desa. Nah ini maksud saya, wisata ini nanti kan saya integrasikan. Jadi ketika masuk ke kawasan wisata Pacarjo, ini harus sudah berkontribusi. Terlepas Pacarjo itu di dalamnya itu mau masuk Kali Suci, mau susur gua ya monggo, bayar sendiri gitu ya. Kalau di situ ternyata cuman karena takut di luar saja ya enggak apa-apa. Tapi kita sudah punya sudah ada kontribusi dari desa. Desa. Sehingga definisinya jangan sampai objek wisata yang ada di Pacarjo itu dapatnya sampah dan air kencing. Orang datang satu bis bawa snack dari sana, terus kemudian tidak ditarik retribusi untuk desa. Tahu-tahu di Jonge cuman sekedar ngeyop di bawah pohon, makan bersama, sampah ditinggal di situ, begitu sudah kenyang dia ke kamar mandi. Nah, saya tidak mau yang seperti itu. Makanya sekarang ini harus mulai kita arahkan supaya wisatawan masuk ke Pacarjo ini merupakan satu wisata yang terintegrasi, kawasan wisata desa gitu ya. Jadi paket nanti masuk itu ya sudah harus retribusi. Masalah ketentuannya berapa kita nanti akan atur dengan peraturan kepala desa bersama BPD kan gitu. Yang terpenting ini tidak
tidak kemudian menghambat para wisatawan. Jangan sampai wah masuk Pacarjo mahal, jangan sampai seperti itu. Karena sekarang yang dibutuhkan bukan mahal murahnya, tetapi bagaimana orang bisa menikmati alamnya. Itu makanya Pacarjo yang seperti ini saya yakin hal-hal seperti ini mudah lah untuk dilakukan pengintegrasian termasuk retribusinya. Gitu. Hanya kita mau apa tidak. Termasuk itu menjadi orientasi Bapak nanti. Iya. Untuk menggandeng teman-teman pegiat pariwisata. Ini masuk dalam BUMDes ya. Masuk dalam BUMDes. Bahkan saya ini berkomitmen juga untuk tempat wisata ini kan identik dengan kuliner ya. Bagaimana ketika wisata itu di musim-musim penghujan jarang dikunjungi orang, maka di situ akan kita buka bursa-bursa seni. Nah, kalau bursa seni ini kan banyak hal. Saya pernah punya gagasan bersama teman-teman. Saya itu menjadi penggiat bursa seni yang dibuka pertama kali dengan kita pamer bonsai itu ya. Pacarjo ini juga punya komunitas. Kenapa kita tidak lakukan bursa seni, misalnya bonsai di Jonge? Nah, nanti bonsai ini kan pasti akan didatangi oleh bonsai nasional nih. Tidak mungkin orang datang jauh-jauh tidak makan, tidak jajan kan pasti itu. Nah dari itu saya pasti kulinernya pasti dongkrak. Kemudian setelah itu kita bikin agenda bulanan. Bisa jadi kita anggarkan di APBDes-nya itu dengan hanya pilar-pilarnya yang untuk displaynya itu. Nah kemudian bonsainya monggo nanti pebonsai yang datang. Bisa jadi kalau sudah periodikal, bonsai yang dipasang itu untuk bulan besok khusus kelapa misalnya. Bulan berikutnya khusus asem misalnya. Kan bisa jadi secara bergiliran. Itu pastilah mendongkrak pendapatan di kulinernya. Kemudian di Kali Suci misalnya, karena di sana cenderung kepada orang menikmati alam dan air ya. Mungkin bursanya juga bisa bursa akuarium. Sehingga kita adopsi semua yang punya akuarium, yang suka ikan hias di Pacarjo, ya sudah kita bawa aja, kita adakan bursa di sana. Nah nanti yang tidak ada tempat seperti itu bagaimana Pak? Ya udah kita bursa olahan yang kita tempatkan di luar tempat wisata supaya apa? Pedukuhannya mampu untuk berkreasi gitu. Nah, gitu. Jadi saya itu sebenarnya kalau bicara rencana Pacarjo ini mau tak bikin seperti apa, banyak hal karena potensinya luar biasa. Hanya kita tinggal sekali lagi mau apa tidak kan gitu. Karena kalau kita ngandalkan sistem yang ada, pastilah kita itu nggak akan cukup apa-apa gitu. Tadi juga dikatakan membangun Pacarjo, Bapak memiliki strategi, sistem dan metodologi. Iya. Maksudnya apa itu Pak? Nek metode ini bahasa ben penak ditompo apa itu? Cara gitu ya. Cara ya. Jadi gini, yang namanya desa itu kan pemerintah itu kan sudah punya sistem, sehingga dalam mengucurkan anggarannya itu tanpa kita harus berpikir keras, kita itu cukup menaikkan dari pendapatan sekarang, kemudian pembiayaan yang akan datang itu dana desa turun itu. Anggaran alokasi dana desa juga turun itu sistem. Kita punya wilayah luas, kita punya penduduk yang banyak. Tentunya dengan banyaknya penduduk tingkat kemiskinan juga akan banyak. Ini secara sistem dana desa dan alokasi dana desa turun. Tetapi ini tidak cukup, karena di dana desa dan alokasi dana desa itu ada beberapa hal yang dibutuhkan tidak bisa dibiayai, yang tidak dibutuhkan ada nomenklaturnya. Nah ini mau gopo kan gitu ya. Maka dari ini saya tutup dengan metode. Nah ini metode ini berat untuk seorang lurah, ini berat metodenya, karena dengan metode ini banyak hal yang harus kita tempuh. Yang pertama kemauan ya, kemauan. Lurah kuwi nek cukup ngandalke dana desa karo alokasi dana desa, wis lah gitu saja. Terserah ya wis pokoknya kuwi dikelola. Itu berarti tidak punya kemauan. Maka yang tugas belanjake saja ya. Iya, makanya harus punya kemauan untuk melakukan terobosan-terobosan namanya metode gitu. Kemudian setelah punya kemauan harus punya kemampuan.
Jadi kemampuan yang kita maksud bukan kemampuan intelektual secara umum ya, tetapi kemampuan dalam bagaimana kita itu mengemas permohonan. Karena permohonan ini kan ada yang cuma dibikin satu lembar, ada yang dibendel rapi, dilengkapi dengan foto, dilengkapi dengan perencanaan, dilengkapi dengan gambar dan sebagainya, ada seperti itu. Ini yang namanya kemampuan dalam meraih anggaran. Supaya kita menarik itu harus bagaimana? Jangan sampai proposal itu sudah menarik kok pemerintah ya suka-sukaan lah gitu ya. Ini kemampuan. Kemudian yang ketiga, kalau sudah bicara metode akan merambah kepada koneksi. Koneksi itu kayak semacam dia punya link lah, punya hubungan. Nah, di dalam proses pembangunan ini kan kita disudutkan banyak hal. Infrastruktur jalan, pengairan, kemudian ada juga perumahan, ada PU. Ya, ada bina marga, ada bidang perumahan, ada pengairan, ada cipta karya kan gitu ya. Kemudian kalau di bidang sarana prasarana pendidikan, kita punya dinas pendidikan pemuda olahraga. Ini banyak kegiatan-kegiatan lapangan dan lain sebagainya lah. Pariwisata juga kita punya dinas pariwisata. Lampu penerangan jalan kita punya dishub. Ya. Kemudian kalau kita mau bangun kios, kita punya disperindak. Ini namanya koneksi. Kalau kita ini tidak punya koneksi itu, kita sudah bikin proposal, meh dilebokin endi kan gitu ya. Susah ini, makanya kita harus punya itu. Nah, setelah koneksi, ini juga belum selesai. Karena setelah koneksi ini kita harus punya yang namanya sumber daya. Bisa sumber daya alam, bisa sumber daya manusia. Sumber daya alam, kowe kok ngejok ke pariwisata seperti ini apa kowe di sumber daya alam? Dilihat oleh dinas, ternyata betul ya, potensinya luar biasa. Kita punya sumber daya alam. Sumber daya manusia, apa nek tak gelontori anggaran semen ini mampu melaksanakan. Ini kan harus punya ini kan. Nah, ini komponennya. Nah, setelah itu punya, maka yang terakhir harus punya jiwa keseriusan. Proposal wi Mas, neneng dinas itu tumpuannya bisa segini nih. Sing mlebu dhisik dhewe ya nang ngisor dhewe. Ketika kita tidak serius, tidak mulai dari sekarang. Nah, tidak mulai dari sekarang kita serius. Proposal, sing penting aku wis ngejokke. Nah, terlepas di ACC pura ya enggak tahu gitu ya. Ini enggak serius namanya. Oh, ini harus dikawal. Karo ke Pak, pengajuan kemarin saya mana? Gitu. Ya kita harus sering main ke dinas karena memang tugasnya itu ya seperti itu. Jaringan juga perlu ya, Pak? Oh ya perlu. Koneksi jaringan ini perlu. Makanya antara koneksinya kan ada dua. Yang eksekutif dan legislatif. Nah, ini karena bagaimanapun juga pembangunan yang sifatnya tidak dari alokasi dana desa dan dana desa itu bisa kita raih BKK, dana IS, pendapatan dari swasta yang tidak mengikat itu juga boleh. Makanya saya kemudian di dalam visi saya itu Pacarjo ini kan banyak perantauan yang sukses di luar sana. Di seluruh Indonesia ini banyak perantauan. Ini saya gabung jadi satu komunitas. Divisi misi saya tulis itu. Sehingga saya harus wajib hukumnya untuk bisa masuk di komunitas itu. Yang pertama saya pengen perantauan yang sukses ini setidaknya mampu memberikan gambaran di luar sana itu seperti ini loh Pak. Bangun itu. Nah aku neng Bandung ini kok ini loh Pak gitu ya. Nah aku neng Surabaya ini kok ini loh Pak gitu. Kemudian setelah itu perantauan ini juga mampu memberikan andil. Ketika saya ketemu dengan ketua-ketua perantauan, Pacarjo butuh uluran tangan. Kalau kita ngandalkan dari dinsos, dari apa-apa ini nggak cukup. Banyak yang perlu dibantu. Perantauan kan banyak baksos. Kita salurkan. Perantauan ini kita salurkan. Bukan kita manfaatkan loh. Tapi kita ajak untuk membangun wilayahnya. Kemudian kalau tidak mampu dengan pemikiran dan dengan biaya, setidaknya perantauan pasti punya link di luar sana. Investor lah, apalah, sudah bawa masuk untuk membangun Pacarjo. Komitmennya kita tata, begitu. Tadi disebutkan ada Junge, ada Kalisuci, ada Jumblang. Artinya dari berapapun pendapatan yang didapatkan oleh kelompok pengelola di tiap-tiap titik ini, belum ada kontribusi bagi desa. Yang sudah ada di Kalisuci ya, karena Kalisuci ini untuk SK Kepala Desa terkait dengan pengelolaan Pok Darwis
yang sudah diakui oleh pemerintah daerah ini memang ada kontribusi. Prosentasenya juga sudah ditentukan. Tetapi kan kalau kita hanya bicara Kali Suci ini juga termasuk wisata yang musiman. Ketika musim penghujan saja sudah tidak bisa turun, takut dengan banjir dan lain sebagainya. Jadi harus punya alternatif wisata yang lain. Sehingga yang lain ini juga kita dorong untuk kemudian harus punya SK terkait dengan SK Pok Darwis, sehingga diakui oleh pemerintah, di SK-kan oleh pemerintah, oleh dalam hal ini Dinas Pariwisata, untuk bisa mendapatkan kontribusi dari desa. Dari desa. Nah, ini nanti akan merambah kepada wisata budaya. Kami juga mempunyai cita-cita. Kami ini akan membangun namanya museum desa. Gimana itu? Museum desa itu nanti bisa kita letakkan tidak berada pada tempat wisata yang ada, supaya kita bisa agak merata lah, agak merata. Apa isinya nanti? Museum desa itu isinya satu, setidaknya ada sejarah bagaimana Pak Carjo ini berdiri. Kemudian termasuk di sana budayanya apa saja. Di sana keseniannya apa saja. Ya. Kemudian setelah itu display-display itu perlu museum desa itu, supaya orang kemudian sangat paham ternyata Pak Carjo itu luar biasa. Itu. Nah, terkait dengan museum desa ini ada banyak edukasi yang di dalamnya. Jadi di situ ada wisata edukasi. Orang akan dikenalkan dengan aksara Jawa, bagaimana membacanya, apa maknanya. Orang akan dikenalkan dengan pakaian Jawa. Ini namanya apa, cara pakainya bagaimana, kemudian kalau jalan dengan Jawa seperti apa. Ini nanti yang masuk ya mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, umum. Jadi museum desa ini yang nanti akan mewadahi pendidikan secara non formal yang mengedepankan kepada adab dan sopan santun. Karena desa juga memiliki tanggung jawab pada pendidikan juga. Iya. Ya? PAUD juga ya. PAUD juga. Dari 28 padukuan ada berapa PAUD? Ya sekitar 13 lah. 13. 13. Ya, menarik berbicara tentang Pak Carjo karena memang luasnya juga lebih dari desa-desa yang lain. Jumlah padukuannya juga penduduknya itu. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu untuk teman-teman rubrik ini juga memahami. Boleh dong Pak disampaikan kepada teman-teman pemirsa rubrik ini. Mungkin ada pesan untuk Pak Hadi, silahkan sampaikan pada. Iya, baik. Jadi begini teman-teman rubrik, bahwa saya berpesan kepada sahabat saya Pak Suhadi ya, karena sama-sama sekarang ini berkompetisi yang kedua kalinya dengan saya. Saya berharap bahwa kepentingan saya dengan Pak Suhadi ini tidak akan menimbulkan gesekan di masyarakat. Jadi ketika saya diijabah untuk duduk di meja kelurahan, tidak ada masyarakat yang masih menyimpan dendam. Perbedaan pilihan itu adalah satu keindahan yang luar biasa. Sehingga saya berharap kepada Pak Suhadi, tolong kepada teman-teman, kepada tim suksesnya, untuk selalu bisa komunikasi baik dengan teman-teman kami yang di lapangan. Dan apabila terjadi satu kendala, ya kita harus saling mengingatkan begitu ya. Karena pilihannya hanya satu hari, tapi kemudian persaudaraannya akan selamanya. Milihnya juga hanya satu ya Pak? Milihnya hanya satu. Pemilihannya satu hari, milihnya hanya satu. Yang sah berapa? Yang sah satu. Karena kalau milih dua, ini tidak benar ini. Gugur ya. Jadi milihnya satu. Milihnya satu. Oke. Pesan untuk 13.000 pemilih yang ada di Pak Carjo, silakan. Oke. Warga masyarakat Pak Carjo, jadi saya sapa. Yang pertama kali saat tepuk tangan untuk masyarakat Pak Carjo yang barangkali sedang kena musibah tidak bisa melihat ya. Jadi buta gitu ya. Dengan saya tepuk tangan akan mampu mendengar. Saya sapa itu yang sedang diberikan karunia oleh Allah buta gitu ya. Boleh disapa 28 dusun? Boleh ya. Hafal tidak 28 dusun? Hafal. Silakan Pak, saya cek ini. Dusun mana saja? Satu. Yang pertama, selamat siang kepada Padukuhan Jedes Wetan. Saya sapa dengan tepuk tangan dulu bagi yang tunanetra.
Kemudian saya lambaikan tangan bagi mereka yang tuli, yang tidak bisa mendengar tapi bisa melihat. Ya. Yang kedua kepada Jetis Kulon. Jetis Ya. Kulon. Sapaan saya sama. Tetap saya sapa dengan tepuk tangan dan lambaian tangan bagi mereka yang sedang ada musibah. Kemudian yang ketiga ada Jelok. Jelok. Nah, kemudian yang keempat ada Jonge. Jonge. Yang kelima Kuangen Lor. Kuangen Lor. Yang keenam Kuangen Kidul. Kuangen Kidul. Yang ketujuh Tonggor. Tonggor. Yang kedelapan adalah Kuwon Kidul. Kuwon Kidul. Yang kesembilan adalah Cempluk. Cempluk. Yang ke-10 adalah Kuwon Tengah. Kuwon Tengah. Yang ke-11 adalah Kuwon Lor. Kuwon Lor. Kemudian yang ke-12 adalah Wilayu. Wilayu. Kemudian yang ke-13 adalah Kepuh. Kepuh. Kemudian 14 Ngelak. Ngelak. 15 Kenteng. Kenteng. Kemudian 16 ada Jasem Lor. Jasem Lor. 17 ada Jasem Kidul. Jasem Kidul. Kemudian yang ke-18 ada Trukan Ngampo. Trukan Ngampo. Kemudian yang ke berapa? 19 ya. 19. Ada Ngampo. Ngampo. Ada yang ke-20 Dengok Kidul. Dengok Kidul. Ada yang 21 Dengok Lor. 22 Paceng Lor. Paceng Lor. 23 adalah Serpeng Lor. Serpeng Lor. Paceng Lor. Paceng Kidul ya. Paceng Kidul, nggih. Kemudian ada yang kesekiannya ada Serpeng Lor. Nggih. Ada Serpeng Kidul. Nggih. Ada Serpeng Wetan. Ada Ya. Peyuyon. Peyuyon. Ada Banyumanik. Terakhir dari Banyumanik. Banyumanik. Oke. Ya. Sudah layak beliau menjadi pemimpin yang ada di kelurahan ini karena hafal di semua dusun. Belum tentu loh kita semua bisa menghafal secara cepat begitu padukuan-padukuan di tempat kita secara tepat, dan di Pacarjo ini padukuannya lebih banyak daripada kelurahan Anda begitu. Terima kasih Pak Wardoyo. Baik. Sudah bertemu dengan saya dan mau menyapa masyarakat Pacarjo melalui konten ini. Siap. Semoga apa yang Anda perjuangkan, ada yang gagasan-gagasan besar bisa tercapai. Amin. Dalam kemenangan pilihan lurah 2021. Amin. Amin. Selamat berjuang. Siap. Sampai jumpa lagi. Oke. Terima kasih teman-teman rubrik.